Hai kalian para pencinta hamster dan penggemar keuangan tersayang. Banyak dari kalian mungkin pernah mendengar bahwa untuk menumbuhkan simpanan kalian dibutuhkan portofolio yang keren. Tapi bagaimana tepatnya melakukannya? Dan tidak, aku bukan berbicara tentang tas kerja kulit untuk dokumen kalian. Ini adalah gabungan investasi yang dapat melipat gandakan uang kita agar tidak kehilangan kekayaan kita saat menjelajahi tanah yang tidak dikenal. Mari kita simak para ahli yang sudah berhasil melakukannya. Berikut adalah video yang kupilihkan untuk kalian hari ini. Di mana kamu berinvestasi sekarang? 70% properti, 20% saham, 10% cadangan kas menunggu untuk membeli. Lalu sahamnya reksadana indeks atau 70% saham, 15% ETF, 15% kripto. Berapa total kriptomu dibandingkan dengan yang lainnya? Misalnya, berapa persentasenya? Apakah itu sekitar 2%? Ya, 2%. Benar. Jadi, dari 70% properti, berapa banyak yang sewa dibandingkan dengan bisnis dan hunian utama? Hampir semuanya adalah sewa. Oh, bagus. Bagaimana dengan properti utamamu? Apakah kamu pemiliknya? Hunian pribadiku? Ya, hipoteknya atas namaku. Wah, itu baru yang kusebut diversifikasi cerdas. Aku suka saham dan kripto, tapi bagian properti benar-benar menarik perhatianku. Tetanggaku baru saja mengatakan dia ingin pindah. Mungkin sebaiknya aku menawarkan untuk membeli rumahnya sebelum dia berubah pikiran. Jelas, investasi adalah tentang menghasilkan dan menumbuhkan uang. Namun memiliki strategi untuk menentukan waktu dan tujuan juga sangat penting. Itulah kenapa aku menyarankan untuk melihat wawasan dari ahli keuangan lainnya. Apa cara paling efektif untuk menghasilkan $1 juta? Tergantung pada keterampilan dan jangka waktumu. Karena jika kamu ingin melakukannya secara efektif, dalam 30 tahun, bebannya akan jauh lebih kecil. Jauh lebih mudah daripada mencoba melakukannya dalam 5 tahun. Salah satu klipku yang paling viral di media sosial. Aku bicara dengan seorang anak. Dia menelepon acara Ramsey. Umurnya 19 tahun. Dia berkata, bagaimana cara mengubah $100.000 menjadi $1 juta saat aku berusia 25 tahun. Lalu ku bilang, kenapa kamu ingin menghasilkan $900.000 dalam 5 atau 6 tahun? Dia berkata, aku tidak tahu, aku hanya bertanya. Tidak ada tujuan nyata di baliknya. Aku hanya takut. Dia berkata, aku butuh uang sekarang saat aku masih muda. Karena aku takut aku akan berakhir seperti orang tuaku, pensiun dalam keadaan bangkrut atau melakukan sesuatu yang kubenci. Jika menyangkut pertanyaan itu, kamu harus melihat motif di baliknya dan urgensi di baliknya. Maka bagiku, cara yang sebenarnya kulakukan adalah, itu butuh waktu 9 tahun. Aku berinvestasi dalam perusahaanku sebanyak $401.000, 15%. Aku bebas dari utang dengan dana darurat. Selain itu, aku mendapatkan rumah yang layak, hipotek kecil, membayarnya secara ugal-ugalan. Rumah itu meningkat nilainya, kualihkan ke rumah berikutnya, dan terus berinvestasi 15%. Dan itulah yang kulakukan. Kata orang jenius adalah kesederhanaan. Menghasilkan uang bukan hanya tentang uang semata, tapi tentang menetapkan tujuan dan melangkah ke arah tersebut, teman-teman. Itulah kekuatan kebijaksanaan yang sesungguhnya, dan kuharap video-video hari ini berhasil menyentuhmu. Sekarang, aku akan ngemil keju kacang sebelum mencari video keren lainnya untukmu. Dan ingatlah, hamster adalah kekuatan. Satu untuk semua, dan semua untuk satu. Selamat tinggal, sampai jumpa lain waktu. Hai, para CEO tercinta dan kawan-kawan hamsterku. Video hari ini mungkin akan membuat kalian mempertanyakan segala sesuatu yang kalian kira sudah kalian ketahui tentang kekayaan. Apakah kalian pikir kalian punya apa yang diperlukan untuk menjadi bagian dari 1% teratas? Atau bahwa kalian sudah memahami sepenuhnya tentang kepemilikan properti? Nah, dari realitas tersembunyi hingga roda liar real estate, aku di sini untuk membocorkan rahasianya. Mari kita mulai. Pernah penasaran apa yang dibutuhkan untuk bisa meraih 1% teratas? Spoiler, itu jauh lebih sedikit dari yang kalian bayangkan. Kalian bahkan mungkin sudah berada di sana. Ingin tahu lebih lanjut? Mari kita lanjutkan ke video dan mendalami detailnya. Kamu tahu berapa banyak uang yang harus kamu hasilkan agar termasuk dalam 1% teratas dalam skala global? Oh, dalam skala global. Ya, jumlahnya lebih sedikit, $53.000 setahun. Jawabannya, $32.000. Jika kamu menghasilkan $32.000 setahun, kamu termasuk dalam 1% teratas. Ya, katakanlah kamu dapat memiliki kehidupan yang bermakna dengan mengadopsi tanggung jawab, tapi itu adalah beban yang berat. Kamu harus terjaga, waspada, berdiri, dan bergerak ke arah sesuatu yang sulit. Kamu harus memiliki pengendalian diri. Kamu harus berkorban saat ini agar masa depan lebih baik. Ini kompleks, kamu harus mengintegrasikan banyak hal. Dan ketika kamu mengambil tanggung jawab, hidupmu memiliki arti. Pikirkan seperti ini, aku ingin hidup yang bermakna, mungkin kamu memang menginginkannya. Jika kamu bersedia mengambil tanggung jawab, apa alternatifnya? Ya, demi mendapatkan banyak simpati untuk posisimu sebagai korban. Dan pada saat yang sama, menjatuhkan orang-orang yang bersedia mengambil lebih banyak tanggung jawab dibandingkan dirimu. Itu permainan yang keji. Jadi, aku tahu siapa orang kaya itu. Orang kaya itu selalu seseorang yang memiliki lebih banyak uang daripadaku. Itulah orang kaya itu. Aku tidak memasukkan diriku ke dalam kategori itu. Terutama jika aku mengejar mentalitas korban ini. Oh, jadi kalau aku menghasilkan $32.000 setahun, aku jadi bangsawan hamster sekarang. Ya, aku masih tidak melihat
ada roda berlapis emas atau pelayan untuk mengelus buluku, jadi pasti ada yang salah besar. Kurasa aku akan mencoba menjalani hidup yang berarti dan berkorban untuk masa depan. Tentu aku bisa saja berperan sebagai hamster yang malang, tapi di mana serunya itu? Dengarkan para pemula, jika kalian berpikir menjadi pemilik rumah itu seperti memiliki isi ulang camilan otomatis, bersiaplah untuk kejutan dariku. Ambil contoh dari seekor hamster yang sudah melihat beberapa kali perubahan kandang. Memiliki properti berarti menghadapi lebih banyak hal daripada hanya penyewa yang berisik. Siap mendengar apa yang tidak pernah mereka katakan tentang kehidupan sebagai pemilik rumah? Mari kita selami. Aku pernah memiliki lebih dari 2.000 properti real estate dalam hidupku. Saat ini aku memiliki real estate senilai beberapa ratus juta dolar. Satu hal yang ku tahu pasti adalah jika kamu memberitahuku bahwa penyewa akan membayar tagihan untukmu, itu memberitahuku bahwa kamu belum pernah mengelola properti sewaan. Itu memberitahuku bahwa kamu belum pernah melakukannya. Itu jelas tidak bisa dibilang kamu seorang pemula paling baiknya atau seorang yang bodoh paling buruknya. Jujur saja, Dave Ramsey ada benarnya. Dan ini adalah kebenaran. Kamu mungkin berpikir bahwa semuanya akan berjalan sempurna bagimu ketika menyewa properti. Tapi yang mungkin tidak kamu mengerti adalah bahwa kehidupan tetap berjalan. Bukan berarti kamu memiliki penyewa yang buruk, itu hanya berarti bahwa ada kehidupan. Orang kehilangan pekerjaan, orang jatuh sakit, ada segala macam hal yang bisa menjadi masalah. Jadi bersiaplah jika kamu membeli real estate. Dan aku berpikir menjadi tuan tanah itu cuma tentang memakai setelan mewah, bersantai dengan koktail sementara uang sewa terus mengalir masuk. Ternyata lebih mirip seperti mencoba menjaga sekelompok hamster agar tetap tertib, masing-masing mencoba memakan simpananmu dan kabur dengan roda favoritmu. Kebenaran seolah menonjok mukaku. Untuk kearifan lebih lanjut, jangan lupa like, subscribe, dan sampai jumpa di video berikutnya. Dan ingat, hamster adalah kekuatan. Satu untuk semua dan semua untuk satu. Sampai jumpa.